Baik, kembali lagi bersama saya Rizky Lingitibun dalam channel pembelajaran PKN. Kali ini kita akan melihat pada PKN kelas 8 semester 2 bagian C. Pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai profil dari Budi Utomo, sejarah lahir dan profil singkatnya. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita pada pertemuan yang berikut atau yang akan kita bahas adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi yang kita lakukan atau yang ingin dipelajari bab ini adalah apa yang kita laksanakan atau lakukan dalam rangka mewujudkan persatuan dan mewujudkan juga kebanggaan yang sudah digagas, yang sudah diusahakan oleh para pendahulu kita dari tahun 1908. Baik, yang pertama kita akan membahas adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Jadi persatuan artinya tidak terpecah belah. Ini sederhana saja. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang berbentuk menjadi satu. Jadi persatuan itu dikatakan dalam IPA dikatakan adalah sistem, ya, sebuah sistem. Ya, tubuh merupakan sebuah sistem yang mana antara bagian-bagian akan bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Nah, itu contoh kesatuan adalah sistem. Baik, jadi kesatuan dan persatuan kenapa penting? Karena sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu karena mengenai keanekaragaman, ya. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, baik itu suku, bangsa, budaya ataupun lain-lain. Jadi pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Karena kesadaran itu ditumbuh kembangkan melalui pendidikan, ya. Pemahaman-pemahaman mengenai kebangsaan itu ditumbuh kembangkan oleh organisasi yang sudah dibahas. Organisasi pertama yaitu Budi Utomo, kemudian memberikan gambaran kepada organisasi-organisasi lain untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan itu. Jadi hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi bahwa perjuangan bangsa ini sangat panjang, sehingga pada saat kemerdekaan itu adalah suatu impian bahwa Indonesia sudah sampai untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain. Jadi tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Ya, ini diambil pada era 1908, yaitu perasaan senasib, ya. Ide-ide bahwa kenyataan, ide dan segalanya mengenai perasaan senasib, yaitu rasa melihat bahwa saudara sebangsa saya ditindas oleh penjajah asing pada saat itu, sehingga memberikan rasa yang sama-sama tertindas, ya, tidak dipandang bulu. Kemudian yang berikut, kebangkitan nasional. Jadi ini faktor-faktor yang memberikan dorongan kepada seluruh muda, seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang melepaskan diri. Lalu yang berikut, Sumpah Pemuda. Sehingga setelah adanya kebangkitan nasional, adanya momen yang sangat tidak kalah penting, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian yang puncaknya ada pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 13 Agustus 1945. Jadi ini ini grafik, ya, dari perasaan senasib, kemudian lahirlah kebangkitan nasional, dan kemudian lahirlah Sumpah Pemuda dan menghasilkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi perjuangan panjang tadi, ya, perjuangan yang itu memakan banyak pengorbanan, entah itu nyawa, harta benda. Ini merupakan suatu kesepakatan bersama, ya, yang dilandasi bahwa kita hidup berdampingan, ya, sehingga negara mengenai bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan konsensus nasional yang menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Jadi dalam sejarah juga nanti kalian kelas 9 akan mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa pengkhianatan, ya, dalam sejarah peristiwa pengkhianatan terhadap NKRI juga sudah berlangsung sejak dulu, ya, bukan hanya saat ini tapi dari dulu, yaitu gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mencoba mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun ini dapat diatasi, ya, bukan hanya oleh para pemuda tapi juga TNI, Polri, dan semua stakeholder rakyat Indonesia yang masih mencintai negara ini. Kemudian di sisi lain kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat muda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi grafik ini pada tahun 1908 kemudian memuncak pada tahun 1945, kemudian berjalan sejajar. Pada saat ini grafik itu menurun, ya. Grafik itu menurun kenapa? Karena kemajuan teknologi, terbukanya akses informasi, lalu terdapat banyak berita-berita yang tidak benar, yang tidak tahu kita ambil sumbernya yang resmi dari mana, sehingga menyebabkan rasa kebangsaan jiwa muda, rasa kebangsaan pemuda itu semakin menurun. Namun untuk lebih lengkapnya kita lihat menurut laporan dari Kemenpora ada 10 kasus, ya, pada generasi muda saat ini. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang berikut, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Lalu yang berikut, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Ya, ini satu faktornya karena terlalu terbuka akses informasi, ya. Perkembangan informasi dan teknologi mengakibatkan rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin-pemimpin bangsa ini semakin kita saksikan. Kita anggap hal biasa sebenarnya untuk saat ini. Namun sebenarnya sewajarnya hal itu sangat tidak diperbolehkan, ya. Lalu yang berikut, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama yang lain. Lalu yang berikut, penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk, ya. Banyak yang lebih tertarik menggunakan bahasa asing, ya. Lalu yang berikut, berkembangnya perilaku yang menyimpang di kalangan pemuda seperti narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Ini masalah pergaulan bebas, ya. Lalu yang berikut, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Lalu yang berikut, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Melemahnya idealisme yaitu suatu komitmen dalam diri, dan kemudian patriotisme menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. Itu sangat sulit kita temui saat ini, ya. Pemuda saat ini lebih pada suatu pragmatisme atau suatu nilai yang menurut mereka benar, dan mereka tidak mau menganggap orang lain melebihi daripada mereka. Itu contohnya idealisme yang salah tepat sebenarnya. Lalu yang berikut, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme,
Ya, pragmatisme artinya hal yang saya lakukan adalah benar, dan kemudian hedonisme adalah hedonisme. Orang yang hanya ingin foya-foya, ya, orang yang hanya budaya konsumertif, orang yang hanya memakai, pemborosan, memakai tanpa tahu bagaimana cara mengerjakan atau mengolah sesuatu. Lalu yang berikut, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Ini karena tadi telah dijelaskan mengenai terlalu terbukanya informasi dan kemudian tersebarnya berita-berita yang tidak tahu sumbernya dari mana. Boleh dikatakan berita hoax, ya. Referensi-referensi yang lemah. Kemudian yang berikut, lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya akan melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Jadi contoh, perilaku yang menyimpan kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Bukan hanya merusak masa depan pemuda, tapi juga merusak masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan pemuda-pemudi saat ini. Jadi ketika kami sebagai guru kemudian menjadi tua, maka kalian yang siswa ini akan kembali untuk menjadi pemimpin. Kalian mau memimpin dengan cara seperti apa? Jika tidak ada lagi yang mengembangkan atau masih bertahan dengan prinsip-prinsip pemuda-pemuda terdahulu, ya. Kemudian padahal pemerintah mencanangkan Indonesia Emas itu pada tahun 2045. Apa itu Indonesia Emas? Indonesia yang dimana sudah mandiri secara ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga dapat mengolah sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya dengan baik, kemudian dapat mengolahnya untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Baik, kita lanjut. Dalam hal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa contoh nilai positif, ya, yang harus kita ikuti, yaitu nilai religius. Ini kalau kita secara sederhana bisa lihat pada sila pertama Pancasila, ya. Ini membahas mengenai nilai religius. Ada beberapa hal yang ada dalam, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan. Kita manusia Indonesia wajib memiliki agama, itu sederhananya. Kemudian saling menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian saling menghormati kebebasan, toleransi, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan. Kita tidak boleh mendiskriminasikan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Lalu yang berikut, nilai kemanusiaan. Setelah nilai religius, agama kita sudah pegang teguh dengan benar. Tetapi kita harus sadari bahwa di luar agama kita ada agama lain, maka yang harus ditonjolkan di sini adalah nilai kemanusiaan, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Artinya tidak boleh rasis, ya. Ini sederhananya demikian. Tidak boleh rasis. Kemudian saling mencintai sesama manusia, ya. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa dan lain-lain. Lalu yang berikut di sini adalah nilai produktivitas, ya. Yaitu bagaimana Anda mengolah sesuatu untuk meningkatkan sumber daya manusia Anda sendiri dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Untuk saat ini, siapa yang memiliki skill maka dia akan bertahan hidup di pasar milenial. Artinya manusia yang kreatif akan sangat gampang memiliki pekerjaan. Jadi saat ini pekerjaan bukan hanya karena Anda bergelar tinggi, ya. Anda bergelar, tapi kalau Anda tidak produktif, ya, Anda tidak profesional, berarti Anda susah bersaing dengan orang yang memiliki nilai skill-skill kehidupan, ya. Ini yang harus dikembangkan adalah mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, ya. Harus inovatif. Inovatif artinya dapat mengubah sesuatu menjadi bernilai seni lalu mendatangkan uang, contohnya, atau mengubah sesuatu
mengerjakan atau memproduksikan sesuatu. Lalu yang berikut, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang hanya sebagai pembatas, hanya sebagai pagar untuk menjaga antara usaha satu dengan yang lain itu berjalan seperti apa. Lalu yang berikut adalah nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ini tertera dari semuanya. Jadi nilai keseimbangan ini mengatur atau melihat pada 3 poin yang di atas, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, dan nilai produktivitas. Artinya seimbang antara agama dengan masyarakat, kemudian akan berpengaruh pada nilai produktivitas. Ya, Anda beragama, kemudian Anda menghargai orang lain sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Lalu Anda akan mengembangkan usaha Anda tanpa menjatuhkan orang lain. Lalu yang berikut, nilai demokrasi. Ya, nilai demokrasi ini melihat pada bagaimana kesadaran Anda, kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, lebih tepatnya ini adalah bagaimana output, bagaimana apa yang saya akan berikan, bagaimana cara untuk saya dapat berikan kepada bangsa atau negara saya. Itu contoh nilai demokrasi, ya. Jadi pilar utama contoh untuk membangun, kalau seorang pelajar ya harus belajar dengan giat supaya meningkatkan sumber daya manusia yang berguna untuk masa depan bangsa. Lalu yang berikut, nilai kesamaan derajat. Kemudian nilai ketaatan hukum. Ya. Ini beberapa nilai yang sangat berpengaruh dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan pokok bangsa Indonesia. Baik, itu saja. Kemudian yang berikut, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita lihat lagu di sini, Cipta Plus ya. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kutemui, ikan dan udang menghampiri. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ini artinya lagu ini memberikan ilustrasi bahwa negeri ini sangat kaya. Ya, negeri ini sangat kaya sehingga perlu sekali untuk manusia Indonesia, sumber daya manusia atau manusia Indonesia itu harus unggul guna untuk mengolahnya sendiri. Jangan lagi kita menggunakan tenaga asing atau bangsa-bangsa asing. Ya, artinya selain itu juga akan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Jadi keunggulan-keunggulan ini harus kita pertahankan dan bila perlu kita tingkatkan, namun jangan kita overproud. Ya. Overproud artinya terlalu berlebihan dalam memaknai nasionalisme kita sendiri, nanti akan menimbulkan konflik. Ya, artinya jika kita kemudian sudah unggul dan maju, jangan merendahkan bangsa atau negara lain, akan ada efek buruk ya, atau mencampur urusan negara lain. Contohnya negara tetangga kita yang paling dekat adalah Malaysia, jangan kita mencampuri mereka ya. Kalau mereka mengganggu kita ya apa boleh buat, kita akan membalas dengan cara yang seperti apa. Ini beberapa prestasi pelajar Indonesia yang pernah didapat ya. Ini luar biasa. Ini merupakan tampilan-tampilan pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ya. Contohnya kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum Asian Primary School Sport Olympiad ya pada tahun 2008. Ini contoh. Ini memberikan ilustrasi, memberikan gambaran, memberikan motivasi kepada Anda dan saya untuk terus belajar dan meningkatkan sumber daya manusia, terus menggali sumber daya manusia saya supaya dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ini merupakan suatu proses atau bagaimana saya memberikan kepada bangsa dan negara sebagai seorang pelajar. Beberapa
beberapa hasil anak bangsa. Baik. Lalu yang berikut, anak muda harus cerdas sikapi hoax. Hoax itu berita menyesatkan, artinya memberikan orang berpandangan negatif terhadap negara, ya, segi-segi perspektif pertentangan, ya, oposisi terhadap negara. Jadi jika kita merasakan itu nasionalisme, maka kita harus lawan hoax, ya. Hoax itu dapat menghancurkan. Hoax adalah akan membingungkan, ya. Berita hoax itu harus ditiadakan atau dihilangkan, atau bila perlu tidak boleh dibaca, ya, sehingga guru tetap tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena teknologi sendiri dibuat oleh manusia. Manusia yang membuatnya ada yang bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, ada yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Yang tidak bertanggung jawab itu menyesatkan, membawa manusia ke jurang kebinasaan, ya, menyebabkan manusia percaya kepada takhayul yang kemudian membunuh orang lain, ya, menyebarkan ayat-ayat yang memprovokasi. Itu contoh yang sebenarnya hanya dibahas dalam kalangan-kalangan tertentu. Ini juga dikatakan ini adalah salah. Kenapa salah? Bukan salah, ya, keliru. Makanya siswa butuh guru mendampingi siswa untuk meluruskan, membenarkan berita-berita yang seharusnya dapat dicerna oleh siswa, untuk tetap menjaga pikiran siswa tetap sehat demi masa depan bangsa yang produktif. Itu saja pertemuan kita di bagian C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, wujud nilai kebangkitan nasional. Sekian dan terima kasih. Jika merasa materi ini penting, silakan subscribe, share, dan jika ada komentar maka silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.